Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya ma yajibu lahul wudu, apa yang diwajibkan untuk berwudu. Yang pertama yaitu salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah dan tangan kalian kepada siku-siku, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai dua mata kaki. Juga sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatu man ahdas hatta yatawadda, tidak akan diterima sholat yang berhadas sampai dia berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Darimi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Yang kedua yaitu dia tawaf, maka wajib berwudu atas pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis at-tawaf bil bait salatun, tawaf di Ka'bah itu adalah salat, akan tetapi Allah membolehkan padanya dia berbicara. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Maaf, hadis yang tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya. Namun hadis ini ikhtilaf para ulama, apakah hadis ini sabda Rasul atau ia mauquf dari perkataan sahabat. Syekhul Islam Taimiyah lebih merajihkan bahwa hadis itu mauquf. Demikian pula ya Syekh Mustafa Al-Adawi juga mengatakan mauquf. Dan kalau kita lihat jalan-jalannya memang menunjukkan bahwa hadis ini yang paling kuat mauquf. Dan Syekhul Islam Taimiyah merajihkan bahwa ya wudu untuk tawaf itu hukumnya sunnah saja. Sedangkan jumhur ya merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa wudu untuk tawaf itu adalah hukumnya wajib. Dan hati saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW banyak sekali para sahabat yang sholat, yang haji bersama Nabi SAW. Namun Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwudu ketika hendak tawaf. Yang ada adalah perbuatan Nabi SAW saja. Sementara hanya sebatas perbuatan menunjukkan kepada sunnah, wallahu a'lam. Kemudian perkara-perkara yang disunahkan berwudu. Yang pertama ketika hendak berzikir kepada Allah. Ini berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda, "Inni karihtu an azkurullah ala ghairi thuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak suci. Kemudian yang kedua, inda kulli shalah, disunnah mau salat walaupun belum batal wudunya, maka tetap disunahkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa an ala ummati la amartum inda kulli salatin bi wudu'in wa ma'a kulli wudu'in bi siwakin." Akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk berwudu di setiap kali mau salat dan bersiwak di setiap kali mau berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian yang ketiga, disunahkan berwudu di setiap kali berhadas. Berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb bahwa Rasulullah memanggil Bilal dan bersabda, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Sesungguhnya tadi malam aku masuk surga, aku mendengar suara terompak kakimu di depanku." Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, ma adzantu qad illa shallaitu rak'atain wal asabani hadathun qad ila tawadda'tu indah." Ya, berkata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku adzan kecuali aku salat 2 rakaat dan tidak pula aku terkena hadas kecuali aku berwudu di situ." Kata Nabi, karena itu. Diriwayatkan Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dan sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Yang keempat yaitu disunahkan berwudu dari setelah memanggul mayit. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda." Ya, siapa yang memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan siapa yang memanggulnya hendaklah ia berwudu. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kelima itu disunahkan berwudu bagi orang yang junub apabila dia hendak tidur, ya, namun ia belum ingin mandi. Berdasarkan hadis Abu Salamah bahwa aku bertanya kepada Aisyah,
apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan junub? Kata Aisyah, iya, apabila dan beliau berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga dari hadis Ibnu Umar, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah seseorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Nabi bersabda, iya boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa junub. Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, silahkan dia tidur dalam keadaan ia junub. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga. Kemudian yang keenam, disunnahkan berwudu bagi junub apabila ingin makan atau minum. Berdasarkan hadis Aisyah, adalah Rasulullah SAW apabila sedang junub, lalu beliau ingin makan atau minum atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketujuh, ketika hendak mengulangi berjima, berdasarkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, hendaklah ia berwudu. Diriwayatkan Muslim. Yang kedelapan yaitu disunahkan berwudu ketika telah muntah. Berdasarkan hadis Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW pernah muntah, lalu beliau berbuka puasa dan berwudu. Lalu kata Abu Darda, aku bertemu dengan Thauban di masjid Dimashq, Damaskus, lalu aku menyebutkan hal itu. Maka ia berkata, benar, aku yang menuangkan air kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kesembilan, disunahkan berwudu dari setiap yang disentuh oleh api, yang dibakar oleh api. Ya. Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW memerintahkan berwudu dari segala yang disentuh oleh api. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan perintah ini dibawa kepada sunnah, ya, berdasarkan riwayat Jabir adalah akhir dari perkara Rasulullah SAW meninggalkan wudu dari apa yang dibakar oleh api. Maksudnya meninggalkan wudu di sininya, ya tidak mewajibkannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang ke-10, disunahkan berwudu ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Bara bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu'mu untuk sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah perkara-perkara yang disunahkan kita berwudu padanya. Maka hendaknya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh menjaga wudu di tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam.